Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pendidikan untuk semua sahabat-sahabat Kak Yati Bintang. Oke, pada video saya kali ini saya akan memaparkan tema tentang filsafat yang tidak kalah seru lagi pada hari ini. Temanya apa ya kira-kira? Yaitu tentang tantangan pengembangan filsafat Pancasila di Indonesia. Apa tantangannya mengembangkan filsafat Pancasila ini di Indonesia? Kira-kira apa ya? Yuk ikuti video saya ini. Baik, kita lanjutkan ke peran filosofi pendidikan Pancasila. Pertama adalah sebagai ideologi pemersatu yang melampaui komunitas etnis, budaya, dan agama Indonesia yang beragam. Kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari berbagai agama, budaya, ras, etnis. Ya, itu kita dipersatukan melalui Pancasila ini. Yang kedua adalah merupakan instrumen penting dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer seperti radikalisme, ketimpangan, dan intoleransi. Ya, betapa saktinya Pancasila bagaimana menjadi pemersatu bangsa. Kita lanjut, masa kemerdekaan. Dilakukan melalui pidato akbar, radio, dan media massa. Pada Orde Baru, Pancasila dilembagakan sebagai ideologi dan menjadi elemen sentral pendidikan nasional. Pancasila menjadi mata pelajaran wajib, penguatan Pancasila melalui penataran P4, dan dimasukkan ke dalam GBHN. Kita ingat masa-masa dulu ya, ini luar biasa. Ya, bagaimana kita mendengar Garuda Pancasila di TVRI dan lain-lainnya. Ya, tapi mudahan dengan semakin ke sini nilai-nilai Pancasila ini tidak pudar, tetapi semakin mantap di kalangan anak-anak muda atau kalangan Gen Z. Nah, sekarang pasca reformasi, kurikulum Pancasila dirancang untuk mengatasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Jadi Pancasila mempromosikan toleransi. Selanjutnya, hubungan pendidikan Pancasila dengan pengembangan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai alat untuk membangun karakter dengan mengedepankan nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan keadilan sosial. Jadi kita tidak perlu belajar jauh-jauh bagaimana pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sudah ada dalam falsafah negara kita, yaitu Pancasila, yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, yang harus kita betul-betul laksanakan. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh belajar ya bagaimana pendidikan karakter. Tapi apakah kita mau belajar atau tidak? Ya, mau memahami atau tidak, itu saja. Selanjutnya adalah peran pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia, mewujudkan cita-cita dan aspirasinya, menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan Pancasila, memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami peran mereka sebagai warga negara, tetapi juga mengembangkan keterikatan yang kuat dengan identitas nasional mereka. Jadi, jika memiliki nilai nasionalisme Pancasila yang kuat, ya, anak-anak menjadi anak-anak yang kuat dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Baik, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, saya bisa menarik ringkasan atau temuan terkait bagaimana tantangan implementasi Pancasila di Indonesia. Filsafat Pancasila di Indonesia. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan, namun dalam konteks perkembangan. Oke, Opa di stop dulu di sini ya. Udah lanjut aja. Baiklah, ada pun ringkasan dari apa yang sudah saya paparkan tersebut. Ya, intisari penting daripada paparan saya dari awal tadi
Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan. Namun, dalam konteks perkembangan teknologi dan modernisasi, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pancasila melalui media interaktif, namun juga menciptakan tantangan berupa kesenjangan akses teknologi di kalangan siswa. Yang kedua adalah ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui metode pengajaran yang dapat mengakomodasi kecenderungan generasi digital natif dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pada aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan nyata. Berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan. Namun dalam konteks perkembangan teknologi dan modernisasi, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Kehadiran era digital menuntut penguatan digital yang bertandaskan pada nilai-nilai Pancasila, mengingat potensi penyebaran informasi yang bersifat konflik dengan ideologi Pancasila seperti hoax dan konten negatif di media sosial. Jadi, tantangan kita di sini adalah bagaimana menyikapi kemajuan teknologi untuk bagaimana bisa menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Jadi perlu pendidik, seorang guru, untuk bagaimana menyajikan, mengimplementasikan Pancasila menjadi lebih maju lagi, walaupun ini sudah zaman digital atau zaman yang luar biasa, ya, pengaruhnya karena handphone ini, karena media sosial ini. Jadi rekomendasi yang bisa kami berikan di sini adalah perlu adanya peningkatan akses teknologi, modernisasi pengajaran, penguatan digital, penguatan lintas sektor, peningkatan sumber daya pengajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tema kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat Hayati Bintang. Semoga kedepannya apa kekurangan yang saya berikan di awal-awal akan terus saya tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas semuanya. Kita ketemu di video-video berikutnya. Yuk dukung channel Hayati Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.